Penyesalan istri yang selingkuh, bagian 20. Setelah rapat selesai, Randy pun segera mencari tempat yang aman. Dia harus melaporkan mengenai hasil rapat ini kepada ayahnya. Randy sangat senang sekali. Rencana yang sudah disusunnya ini ternyata berhasil. Randy memastikan terlebih dulu jika tidak akan ada orang yang mendengar percakapannya dengan ayahnya, karena rencana ini hanya dirinya dan juga ayahnya yang mengetahui. "Halo Pak, kita berhasil Pak. Om Bagas akhirnya setuju untuk membeli hotel itu." Dengan senang hati dan juga bersuara gembira, Randy menyampaikan kabar bahagia kepada ayahnya. "Benarkah? Kau memang anak yang luar biasa, Randy. Tetap bersemangatlah dan waspada. Selangkah lagi kita akan berhasil menghancurkan perusahaan Bagaskara. Bukan dengan tangan kita sendiri, melainkan karena keputusannya itu." Ayahnya Randy tersenyum puas mendapatkan laporan dari putranya yang sudah berhasil menjalankan rencana mereka. "Aku akan terus mengawal pembelian hotel ini, Pak. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut, aku akan menghubungi Papa lagi." "Bagus. Papa yakin kamu pasti bisa. Hanya satu pesan Papa. Jangan sampai kamu benar-benar jatuh cinta dengan anak si tua bangka itu," ucap Herman, ayah Randy penuh penekanan. "Enggak dong, Pak. Tadinya aku merasa kasihan juga sama Sylvie. Dia mengira aku benar-benar cinta dan sayang sama dia. Tapi demi Papa, aku rela mengesampingkan itu," jawab Randy berusaha meyakinkan papanya. Herman semakin bahagia mendengar jawaban dari anaknya itu. Tidak sia-sia dia memberikan misi kepada Randy untuk menghancurkan perusahaan Bagas dari dalam. Sudah sebulan ini, Nana resmi menjadi kepala bagian administrasi. Dia bekerja begitu bersemangat. Meskipun di awal-awal keputusan Rudy yang mengumumkan Nana naik jabatan menjadi bagian administrasi, masih banyak karyawan terlihat tidak setuju dengan keputusan Rudy. Tapi mereka tidak ada yang berani protes ataupun menolak karena status mereka hanya bawahan, sementara Rudy atasan yang bisa berbuat apapun sesuka hatinya. Nana juga sudah tinggal di kontrakan karena dia sudah tidak diperbolehkan lagi untuk pulang ke rumah Aldo. Sebulan berlalu, tapi Rudy belum juga memenuhi janjinya untuk menikahi Nana. Setiap kali Nana menagih janji Rudy untuk segera menikahinya, Rudy selalu saja membuat alasan untuk menunda-nunda melamar Nana. Siang ini Risti terlihat datang ke kantor untuk menemui Rudy kekasihnya. Nana yang melihat hal tersebut menjadi bertanda tanya. Bukankah Rudy pernah mengatakan padanya jika sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan Risti? "Selamat siang sayang. Aku sangat merindukanmu. Kita sudah lama tidak bertemu karena kau sibuk. Begitu juga denganku." Risti masuk ke ruang kerja Rudy. Risti yang memang sangat mencintai Rudy tanpa segan langsung duduk di pangkuan Rudy. Mendapat perlakuan seperti itu, pria mana yang tak menolak? Rudy langsung memeluk pinggang Risti yang masih duduk di pangkuannya itu dan menciumi leher putih Risti. Kedatangan Risti ke ruang kerjanya tentu saja membuat Rudy senang, seolah dia lupa
jika sebelumnya Rudy pernah mengatakan kepada Nana kalau di antara dirinya dan juga Risti sudah tidak ada hubungan apapun lagi. "Tumben sayang kamu kesini, katanya sedang di luar kota," tanya Rudy sambil terus menciumi leher Risti. Aroma wangi parfum yang digunakan Risti seakan membuat Rudy semakin tenggelam menikmati leher jenjang itu. Tangan Rudy yang semula memeluk pinggang kini geser ke atas dan mencoba meremas dua gundukan kenyal milik Risti. "Baru tadi pagi aku pulang dari Surabaya. Aku sudah kangen banget sama kamu sayang," jawab Risti sambil memejamkan mata. Dia terlihat sangat menikmati remasan dari tangan Rudy yang kekar itu. Risti beranjak dari duduknya dan membalikkan badannya untuk kemudian dia duduk di atas meja kerja Rudy. Rudy pun segera merespon dan langsung berdiri. Saat ini posisi mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian mereka sudah saling melumat bibir. Suhu dingin di ruangan Rudy menjadi hangat oleh aktivitas mereka. Selanjutnya hanya terdengar nafas yang memburu dan suara lenguhan yang tak jelas dari ruangan itu. Sementara itu, Nana yang melihat kedatangan Risti ke kantor dan langsung masuk ke ruangan kerja Rudy membuat Ana cemburu karena ternyata yang pernah dikatakan oleh pria itu adalah bohong. Buktinya siang ini Risti mendatangi Rudy. Itu artinya jika di antara mereka berdua masih memiliki hubungan. Kurang ajar, dasar pria playboy. Bisa-bisanya menerima kembali wanita itu. Nana menggerutu kesal karena dia sudah menduga apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Meskipun Nana cemburu melihat kedatangan Risti yang langsung masuk ke ruang kerja Rudy, Nana berusaha untuk mengabaikannya dan dia tidak bisa berbuat apapun karena tidak enak dengan karyawan yang lain. Mereka mengira jika hubungan Nana dan juga Rudy sudah berakhir dan Rudy kembali lagi kepada Risti. Nana membiarkan saja Risti keluar dari ruang kerja Rudy. Setelah wanita itu mungkin puas bercumbu mesra dengan Rudy. Setelah memastikan jika Risti sudah benar-benar pergi dari kantor itu, Nana memutuskan untuk segera masuk ke ruang kerja Rudy. Dia ingin meminta penjelasan Rudy mengenai kedatangan Risti ke ruang kerjanya. "Apa yang membuat Mbak Risti datang menemuimu ke sini? Bukankah kalian berdua sudah putus?" Nana memberondong dengan pertanyaan kepada Rudy. Rudy bersikap setenang mungkin menghadapi kemarahan dan juga kecemburuan Nana karena Rudy tidak ingin kehilangan kedua-duanya. Dia harus berpura-pura atau bersandiwara agar semuanya baik-baik saja. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia datang hanya ingin berkunjung saja kok, tidak lebih. Rudy menjawab dengan tenang. Dia cuma mau menanyakan kabar dan perkembangan perusahaan ini. Kamu kan tahu, orang tua Risti juga ikut menanam modal di perusahaan ini. Nana membuang nafas kesal. Dia sama sekali tidak percaya dengan jawaban yang baru saja Rudy katakan padanya. Bagaimana mungkin Risti hanya datang untuk berkunjung saja dan menemui Rudy? Nana yakin mereka pasti masih punya hubungan khusus. Jangan-jangan karena Mbak Ristilah yang menjadi alasan kau tidak juga menikahiku. Benar begitu kan? Nana langsung menuduh Rudy. Mana mungkin sayang. Sungguh, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan dia. Aku cuma sedang mencari waktu yang pas untuk putusan itu. Proyek beres dan urusan kita juga beres. Kamu bersabarlah untuk beberapa saat.
Tidak mas, aku sudah tidak mau lagi dengar alasan itu. Segera nikahi aku, atau aku akan pergi dari perusahaan ini, gertak Nana sambil berjalan cepat menuju ke pintu. Nak, kamu mau kemana? Tunggu dulu penjelasanku. Nana tak menghiraukan ucapan Rudy dan segera keluar dari ruangan itu dengan muka cemberut. Ternyata ada beberapa karyawan lain yang melihat Nana keluar dari ruangan Rudy. Mereka langsung bisa menduga apa yang telah terjadi di dalam ruangan itu. Melihat Nana dengan muka cemberutnya, mereka sudah tahu kalau baru saja terjadi keributan di dalam sana. Pertengkaran Nana dan juga Rudy langsung menyebar ke seluruh penghuni kantor. Cerita tentang Rudy yang balikan lagi kepada Risti tentu saja membuat mereka semua mempunyai bahan untuk bergosip. Banyak komentar dan juga pembelaan dari mereka yang mengatakan jika Risti jauh lebih modis dan juga masih single dibandingkan dengan Nana yang statusnya bersuami. Tapi ada juga yang berpendapat tidak terjadi apa-apa antara Rudy dan Nana. Karena sebenarnya mereka tidak ada yang langsung melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Selama ini mereka hanya menduga-duga saja bahwa ada hubungan khusus antara Rudy dengan Nana. Jelaslah Pak Rudy memilih Mbak Risti. Secara dia kan masih single, cantik dan juga modis, daripada Bu Nana yang sudah punya suami, ucap salah satu karyawan. Belum tentu, cinta itu buta. Barangkali meskipun single, tapi Bu Risti tidak bisa membuat Pak Rudy puas. Makanya Pak Rudy lebih memilih Bu Nana, balas temannya menimpali. Hus, kalian ini, sudahlah. Barangkali di antara mereka memang tidak ada apa-apa. Mungkin mereka memang dekat karena memang faktor pekerjaan yang harus membuat mereka menjadi dekat. Karyawan yang lain ikut berpendapat, mencoba menengahi teman-temannya yang terus bergosip. Sementara Nana yang sudah kembali ke meja kerjanya berusaha untuk cuek dan berusaha setenang mungkin untuk menghindari kecurigaan karyawan lain. Tapi dalam hati dia masih sebal dengan sikap Rudy. Dia yakin sekali kalau jawaban yang diberikan Rudy hanya alasan saja. Melihat kedatangan Risti dan keluar dengan wajah bahagia, itu sudah menjadi tanda bahwa mereka punya hubungan yang tidak biasa. Sehingga Nana pun mulai berpikir, jangan-jangan dia hanya dimanfaatkan saja oleh Rudy untuk melampiaskan gairahnya saat Risti tidak bisa memenuhinya. Kenapa aku baru sadar sekarang setelah semuanya berantakan? Aku sudah menyanyiakan pria sebaik Mas Aldo dan lebih memilih pria yang jelas-jelas tidak berniat serius dengan hubungan ini. Nana mulai berpikir dan menyesali semua perbuatannya. Nana mulai menyesali atas keputusannya yang bersedia menjadi kekasih Rudy yang saat itu sudah bertunangan dengan Risti. Dia sudah tergoda bujuk rayu pria itu. Nana sudah tergoda dengan tahta yang coba ditawarkan oleh Rudy, yang sebenarnya tahta itu tidak bisa membuatnya bahagia. Nana merasa menyesal dengan keputusannya selama ini. Tiba-tiba dia teringat Aldo, pria yang masih menjadi suaminya itu. Pria yang dia khianati demi harta dan tahta. Terselip rasa ingin memperbaiki hubungannya dengan Aldo. Dia pun segera menghubungi nomor ponsel suaminya itu. Berulang kali Nana mencoba untuk menghubungi Aldo, tapi tidak ada jawaban dari pria itu. Nana ingin meminta maaf kepada Aldo atas semua kesalahan yang sudah dilakukannya.
Kenapa teleponku tidak diangkat, Mas? Apakah kau masih marah padaku? Karena aku lebih memilih Rudi ketimbang kamu. Nana menatap ponsel yang masih tersambung. Tapi sampai nada dering itu berhenti, Aldo tidak juga menjawab teleponnya.